Mata pelajaran SKI bab 7 yang berjudul Pengaruh Gerakan Pembaruan Islam terhadap Perkembangan Islam di Indonesia akan menampilkan sebuah video yang akan kalian tonton. Selamat menyaksikan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan pengaruh gerakan pembaruan Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Jadi, gerakan pembaruan di Indonesia ini tuh udah dialami oleh gerakan pembaruan yang ada di negara-negara Timur Tengah pada abad sebelumnya. Dan di mana gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah itu udah menyebar kemana-mana termasuk ke dalam Indonesia. Nah, lalu dengan penerbitan majalah dan jurnal seperti Al-Urwatu Al-Wuthqa dan Al-Manar, itu tuh gagasan itu tersebar luas dalam waktu yang singkat. Terus salah satu faktor munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia ini itu tuh karena para ulama dan para pelajar yang ada di Timur Tengah itu udah siap melaksanakan ibadah haji di Mekah. Terus di Timur Tengah sana mereka tuh mendapat kabar bahwasanya gerakan pembaruan ini tuh udah teralami oleh gerakan Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi, yang dimana dia tuh menyerukan permunian gerakan akidah Islam. Lalu sesampai Indonesia mereka itu ingin memulai gerakan tersebut itu secara individu dan secara organisasi. Lalu secara organisasi itu tuh nggak terbatas gitu, jadi dia tuh malah merambat kayak ke organisasi keagamaan, terus ke pendidikan, ekonomi, sosial maupun politik. Lalu beberapa kali juga membagikan gerakan ini tuh ke dalam dua periode, di mana periode pertama itu pada perempatan pertama abad 17 dan 18, dan periode kedua itu pada abad 19 sampai sekarang. Dimana tuh pada periode pertama itu tuh memiliki landasan yang mantap dan kuat, karena pada waktu itu tuh perkembangan itu juga udah mulai berkembang, dan di sisi lain itu perkembangan itu diikuti dengan perkembangan mistisisme dan sinkretisme dengan aliran kebatinan. Terus para tokoh pembaruan Islam ini juga itu tuh nggak hanya melakukan haji di Mekah, tapi melainkan memiliki peran yang sangat penting untuk menyebarkan gagasan ini. Terus karena udah melaksanakan ibadah haji, mereka menetaplah di Mekah untuk memantapkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan mereka. Selanjutnya adalah beberapa tujuan dari gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk memberikan kembali ajaran Islam di Indonesia dari ajaran yang tidak berasal dari Islam. Yang kedua adalah untuk memperbaharui keagamaan dan pengalaman Islam agar sesuai dengan tuntutan zaman. Yang ketiga adalah untuk memperbaiki lembaga pendidikan Islam di Indonesia agar setara dengan lembaga pendidikan lainnya. Yang keempat adalah membebaskan Indonesia dari para penjajah dan menjadi negara yang merdeka. Gagasan pembaruan banyak diterima oleh rakyat Indonesia karena adanya perasaan senasib yang dialami umat Islam di Indonesia. Penjajahan Belanda membuat rakyat Indonesia sungguh menjadi sengsara. Jadi dengan adanya gerakan pembaruan ini diharapkan ini adalah menjadi jalan yang luas atau angin yang baru untuk rakyat Indonesia terlepas dari jeratan para penjajah. Adapun ulama-ulama dari Sumatera Barat yang menjadi pelopor gerakan pembaruan yaitu adalah Tuanku Padang Lawas, Tuanku Padang Baru, Tuanku Nan Receh, Tuanku Bansa, dan Tuanku Imam Bonjol. Mereka membuatkan tekad untuk menegakkan syariat Islam, seperti mengembalikan ajaran-ajaran Islam murni dari ajaran Islam yang tidak berasal dari Islam, lalu meningkatkan atau memperluas lembaga pendidikan seperti mereka membangun madrasah-madrasah dan mereka mengajar di surau-surau, lalu memberantas kemaksiatan yang sudah menjadi kebiasaan oleh kaum adat. Lalu dengan seiring berjalannya waktu muncullah beberapa organisasi Islam di Indonesia seperti organisasi Islam Al-Jamiyat Al-Khair, Al-Arsyid, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, dan lain-lainnya. Berikut adalah organisasi-organisasi Islam yang berdiri di Indonesia untuk membantu pergerakan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Jamiatul Khair. Jamiatul Khair berdiri pada tanggal 17 Juni 1947. Jamiatul Khair sendiri berdiri awalnya untuk memajukan sistem pendidikan di Indonesia, bukan untuk memajukan Islam di Indonesia.
karena Jamiatul Khair adalah satu-satunya organisasi Islam yang paling modern pada saat itu. Karena Jamiatul Khair memiliki banyak sekali jaringan pendidikan di luar negeri, terkhususnya untuk daerah Timur Tengah, yaitu contohnya ada di Arab, Irak, dan Turki. Jamiatul Khair sendiri memiliki salah satu penggagas yang paling utama dalam organisasinya, yaitu Syekh Ahmad Sukarti. Syekh Ahmad Sukarti pernah mengatakan bahwa setiap umat Islam itu setara, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang di tengah, dan tidak ada yang di bawah, semuanya setara. Karena kualitas Jamiatul Khair yang sangat bagus, menghasilkan kader-kader juga yang sangat berkualitas. Di antaranya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Jokro Minoto, Saman Hudi, dan Kiai Haji Agus Salim. 2. Sarekat Dagang Islam. Dalam sejarah disebutkan bahwa Sarekat Dagang Islam atau SDI merupakan salah satu bekal politik di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Haji Saman Hudi di Solo pada 16 Oktober 1905. Tujuan dibentuknya organisasi ini untuk menghimpun para pengusaha batik pribumi untuk melawan monopoli dan dominasi pedagang Cina. Oleh karena itu, organisasi ini didukung oleh masyarakat pribumi. Salah satu semboyan yang ditemukan oleh Haji Saman Hudi yaitu mengembalikan manusia ke setiap fitrah hamba Allah, yaitu sebagai makhluk yang bebas. Tetapi semboyan ini membuat Sarekat Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama, Sarekat Islam Merah yang beraliran sosialis, dan yang kedua, Sarekat Islam Putih yang beraliran Islamis. Dalam kongres pada tahun 1921, mereka berasaskan politik Islam. Mereka menegaskannya dengan kalimat kemerdekaan berasaskan Islam. Pada tahun 1923, Sarekat Islam berubah menjadi Partai Sarekat Islam. Pada tahun 1929, Sarekat Islam berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia. Ini adalah Persatuan Umat Islam pada tahun 1911 Masehi. Persatuan Umat Islam ataupun didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim yang adalah seorang ulama dan pengasuh pondok pesantren Majalengka di Jawa Barat pada tahun 1911 Masehi. PUI adalah gabungan dari dua organisasi Islam di Jawa Barat, yaitu Perserikatan Umat Islam dan Al-Jihad Al-Islamiyah, dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Sukarti. Ini kemudian mendirikan banyak sekolah serta pondok pesantren di Jawa Barat. Keempat, ada Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Kauman Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Alasan berdirinya organisasi ini memiliki dua alasan, yaitu alasan internal dan alasan eksternal. Alasan internalnya ini karena munculnya kegelisahan atau ketidakmurnian dalam ajaran Islam, karena mereka tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai patokan dalam agama. Terus faktor eksternal karena adanya gerakan organisasi ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk menyebarkan pengajaran Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat penduduk Bumi Putra di residensi Yogyakarta. Yang kedua juga untuk memajukan hal agama Islam kepada anggotanya, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga menjadikan masyarakat yang makmur, adil, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam bidang agama, mulailah terdirinya Majelis Tarjiyah pada tahun 1927. Pada lembaga ini ada menjadi tempat penghimpunan para ulama secara berkala untuk membahas, bermusyawarah, dan memberikan fatwa terkait tuntutan dalam hal uluhiyah secara ajaran Rasulullah SAW. Fatwa ialah untuk menentukan awal dan akhir puasa, memberikan halal. Fatwa ialah hal dalam penentuan akhir dan awal puasa, penghitungan zakat pertanian, peternakan, dan memastikan zakat sampai pada orang berhak untuk keluarga berencana dan sejahtera. Jadi saya akan menjelaskan yang kelima, yaitu adalah organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah. Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah atau yang disebut dengan Jamiah Al-Islam Al-Irsyad Al-Islamiyah yang berdiri pada 15 Syawal tahun 1333 Hijriah atau bertepatan 6 September tahun 1914 Masehi.
Tanggal ini mengacu pada pendirian Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah. Kemudian pengakuan hukumnya sendiri baru diberitahukan oleh kolonial Belanda pada 11 Agustus tahun 1015 Masehi. Kemudian tokoh sentral pendiri Al-Irsyad Al-Islamiyah itu sendiri bernama adalah Syekh Ahmad Supardi Al-Adwari. Beliau adalah ulama Mekah besar yang berasal dari Sunda. Kemudian beliau dipanggil oleh perkumpulan Jamiat Toib yang mayoritas orang-orangnya atau pengurusnya itu terdiri dari orang Indonesia. Kemudian mereka dari keturunan Arab, yaitu golongan Syahid yang berdiri pada tahun 1905. Baik, di sini saya akan menjelaskan Persatuan Islam. Persatuan Islam atau Persis adalah salah satu organisasi di Indonesia yang didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan, dipimpin oleh Haji Jamzam dan Muhammad Yunus. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman terhadap ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan pandangan yang berbeda tentang pemahaman Islam tradisional yang bercampur dengan budaya lokal. Sifat taklid atau buta dan sifat yang tidak mau menggali Islam lebih dalam dan tidak mau membuka kitab-kitab hadis yang sahih. Oleh karena itu para ulama seperti Ahmad Hasan yang dikenal juga dengan Hasan Bandung atau Hasan Bawil persis mengenalkan Islam yang hanya bersumber dengan Al-Quran dan hadis. Nahdlatul Ulama. Organisasi ini dipelopori oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 1976 di kota Surabaya. Organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk memajukan keempat mazhab fikih di Indonesia, yaitu Syafi'i, Hanafi, Hanbali, dan Maliki. Organisasi ini juga menghendaki sifat wasathiyah atau moderat dalam menjalankan tugasnya di bidang keagamaan, sosial, dan pendidikan. NU di bidang pendidikan difokuskan ada pembaruan pesantren, madrasah, cabang dan ranting yang banyak tersebar. Daerah-daerahnya yaitu Madiun, Ponorogo, Nganjuk, dan lain sebagainya. Cirebon dilaporkan telah membuka madrasah sebelum Maktamur Solo tahun 1935. Selang 1 tahun, cabang lain di Sidoarjo, Bangil Tunggulagung, dan Mojokerto telah menyusul membuka madrasah. Sejak saat itu, NU lebih dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam. Dengan demikian, NU tidak menolak adanya gerakan tasdid dalam pemahaman dan pengalaman agama. Gerakan tasdid diperbolehkan dalam rangka memperbaiki diri dan menyesuaikan diri dengan perkembangan baru selama tidak bertentangan dengan dasar ajaran agama. Dari bab 7 ini adalah kerangka pembaruan dan organisasi Islam di Indonesia itu telah memiliki perubahan yang besar dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan politik sosial. Mendirikan banyak sekolah, layanan masyarakat, dan hak asasi manusia, serta berkontribusi dalam politik untuk mendukung demokrasi dan menolak ekstremisme. Dan mereka berkontribusi untuk Indonesia yang lebih adil, berpendidikan, dan harmonis.